Selamat siang semuanya dan selamat siang juga kepada Bu Ega. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas kembali apa yang sudah saya dapatkan dan saya pelajari dari video yang telah diberikan pada Google Classroom. Jadi terdapat dua video dan sekarang video yang saya akan bahas dulu itu adalah titik berat. Jadi apa sih itu titik berat? Titik berat itu adalah titik keseimbangan suatu benda ataupun bangun, baik itu panjang, luas, dan volume. Jadi secara singkat itu dapat diartikan titik berat itu sebagai titik yang menjadi penyeimbang suatu bangunan. Jadi jika kita menumpu suatu benda pada titik bukan di titik beratnya, maka benda tersebut akan tidak seimbang, terkecuali apabila kita menumpu benda tersebut pada titik beratnya atau titik keseimbangannya, maka benda tersebut akan setimbang. Jadi perlu digarisbawahi dalam menghitung letak atau koordinat titik berat suatu benda, kita harus memfokuskan atau mengacu pada titik 0,0. Kemudian juga pada video tersebut itu dijelaskan bagaimana bangunan atau penyelesaian jika bangunan tersebut 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi dalam video tersebut lebih mengacu pada bangunan 2 dimensi yang dimana dicantumkan pada gambar tersebut, yaitu segitiga, jar genjang, terus juring lingkaran, dan setengah lingkaran. Jadi pada video itu juga dijelaskan bagaimana apabila bangunan tersebut itu lebih dari satu, atau di video itu dijelaskan bangunan tersebut terdiri dari 2. Nah, jadi jadi terdapat beberapa persamaan yang digunakan. Persamaan yang digunakan yang dimana ketika kita mencari sumbu X-nya itu adalah A1 X1 tambah A2 X2 dan titik-titik sampai AN dan XN dibagi A1 tambah A2 sampai titik-titik AN. Kemudian pada sumbu Y juga sama, dimana pada sumbu Y itu rumusnya A1 X1 ditambah A1 X2 sampai seterusnya, yaitu AN tambah AN tambah YN dibagi A1 tambah A2. Jadi teman-teman, di video bapaknya juga beliau memberitahu bagaimana cara penyelesaian dan contoh soal, yang dimana pada video itu contoh soalnya itu adalah 2 bangunan, yaitu segitiga dan persegi. Diberikan cara penyelesaiannya dan penjelasannya. Nah, perlu digarisbawahi lagi, jika benda tersebut 2 dimensi, dia itu lebih mengacu kepada luasnya saja. Dan apabila benda tersebut 3 dimensi, itu lebih mengacu kepada volumenya. Jadi itu yang saya dapatkan dari video yang titik berat. Lanjut ke video yang selanjutnya. Selamat siang semuanya dan selamat siang juga kepada Bu Ega. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas kembali apa yang sudah saya dapatkan dan saya pelajari dari video yang telah diberikan pada Google Classroom. Jadi terdapat 2 video dan sekarang video yang saya akan bahas dulu itu adalah titik berat. Jadi apa sih itu titik berat? Titik berat itu adalah titik keseimbangan suatu benda ataupun bangun, baik itu panjang, luas, dan volume. Jadi secara singkat itu dapat diartikan titik berat itu sebagai titik yang menjadi penyeimbang suatu bangunan. Jadi jika kita menumpu suatu benda pada titik bukan di titik beratnya, maka benda tersebut akan tidak seimbang, terkecuali apabila kita menumpu benda tersebut pada titik beratnya atau titik keseimbangannya, maka benda tersebut akan setimbang. Jadi perlu digarisbawahi dalam menghitung
letak atau koordinat titik berat suatu benda, kita harus memfokuskan atau mengacu pada titik 0,0. Kemudian juga pada video tersebut itu dijelaskan bagaimana bangunan atau penyelesaian jika bangunan tersebut 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi dalam video tersebut lebih mengacu pada bangunan 2 dimensi yang dimana dicantumkan pada gambar tersebut, yaitu segitiga, jar genjang, terus juring lingkaran dan setengah lingkaran. Jadi pada video itu juga dijelaskan bagaimana apabila bangunan tersebut itu lebih dari satu, atau di video itu dijelaskan bangunan tersebut terdiri dari 2. Nah, jadi terdapat beberapa persamaan yang digunakan. Persamaan yang digunakan yang dimana ketika kita mencari sumbu X-nya itu adalah A1 X1 tambah A2 X2 dan titik-titik sampai AN dan XN dibagi A1 tambah A2 sampai titik-titik AN. Kemudian pada sumbu Y juga sama, dimana pada sumbu Y itu rumusnya A1 X1 ditambah A1 X2 sampai seterusnya, yaitu AN tambah AN tambah YN dibagi A1 tambah A2. Jadi teman-teman, di video bapaknya juga beliau memberitahu bagaimana cara penyelesaian dan contoh soal, yang dimana pada video itu contoh soalnya itu adalah 2 bangunan, yaitu segitiga dan persegi. Diberikan cara penyelesaiannya dan penjelasannya. Nah, perlu digarisbawahi lagi, jika benda tersebut 2 dimensi, dia itu lebih mengacu kepada luasnya saja. Dan apabila benda tersebut 3 dimensi, itu lebih mengacu kepada volumenya. Jadi itu yang saya dapatkan dari video yang titik berat. Lanjut ke video yang selanjutnya. Lanjut ke keseimbangan benda tegar. Kapan sih sebuah benda itu dikatakan dalam kondisi diam? Suatu benda dikatakan dalam kondisi diam apabila yang pertama, benda tersebut dalam kondisi diam, yang artinya tidak berotasi ataupun tidak bertranslasi. Kemudian yang kedua itu bergerak lurus beraturan, di mana kecepatannya itu konstan. Jadi otomatis percepatannya itu sama dengan 0. Kemudian bergerak melingkar beraturan, di mana percepatannya itu sama dengan 0. Nah, kemudian lanjut, pada video tersebut dijelaskan syarat keseimbangan, di mana sigma F itu sama dengan 0. Nah, yang artinya baik total gaya pada sumbu X ataupun sumbu Y itu sama dengan 0. Kemudian benda bergerak melingkar beraturan, di mana percepatan sudutnya itu sama dengan 0. Kapan sih percepatan sudutnya itu dikatakan sama dengan 0? Apabila total dari momen gayanya itu sama dengan 0. Lanjut, berdasarkan jenis bendanya, keseimbangan dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan titik dan keseimbangan benda tegar. Kita bahas dulu yang pertama itu adalah keseimbangan benda titik. Jadi keseimbangan benda titik ini dimana hanya memungkinkan terjadinya translasi, sehingga syarat yang dipenuhi itu adalah sigma F sama dengan 0. Kemudian keseimbangan benda tegar ini dimana kondisi benda yang memungkinkan terjadinya itu adalah translasi dan rotasi, sehingga syarat yang harus dipenuhi itu adalah sigma F sama dengan 0 dan total momen gaya itu sama dengan 0. Jadi sekian yang dapat saya pelajari dari video tersebut. Kemudian juga diberikan kasus-kasus dan soal-soal di sana. Terima kasih.